Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan gagasan utama pada teks non-fiksi. Sesuai dengan materi Bahasa Indonesia kelas 6, tema 6, subtema 3. Nah, di bagian pertama ini kita akan belajar menentukan kalimat utama pada teks non-fiksi. Anak-anak, seperti kita tahu bahwa setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, namun kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Dan kalimat utama inilah yang memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Betul. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah teks dengan menentukan kalimat utamanya. Dan untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam teks. Sekarang kita latihan ya menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ayo perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak untuk mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan, dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, anak-anak, paragraf ini adalah bercerita tentang hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, kalimat utama dalam paragraf ini berada di awal paragraf, yaitu setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat pendukung. Anak-anak, setelah kita belajar menentukan kalimat utama, sekarang kita akan belajar menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Atau dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Dan kita bisa membuat alurnya seperti berikut. Dari sebuah paragraf, kita akan menemukan kalimat utama. Kemudian, dari kalimat utama, kita akan menemukan gagasan utama. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan utama merupakan pokok pikiran di setiap paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kita latihan ya menentukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Ayo perhatikan contoh berikut. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan budaya daerah.
Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Dari paragraf ini, kita akan mencari kalimat utamanya. Dan kita menemukan kalimat utama dalam paragraf ini adalah ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan budaya daerah. Dan dari kalimat utama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan utamanya adalah keragaman tarian Indonesia. Dan kalimat lain dalam paragraf ini disebut sebagai kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat utama. Coba kita latihan sekali lagi ya, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ayo bacalah paragraf berikut ini. Hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, hak warga negara harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hak, tujuan nasional menjadi mudah tercapai. Sebelum melaksanakan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak, dari paragraf ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kalimat utama. Menurut kalian, di mana letak kalimat utamanya? Betul, kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Nah, menurut kalian dari kalimat utama ini, apa gagasan utamanya? Betul, gagasan utama dari paragraf ini adalah hubungan warga negara dengan tujuan nasional. Selamat ya, sekarang kalian sudah bisa menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Dan dengan gagasan utama, kalian akan semakin mudah memahami inti sebuah bacaan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.